Kamu boleh cerita. Hari ini kita bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berpasangan. Kalau love language kita beda, siapa yang sebenarnya mesti ngalah? Teman-teman, banyak sekali pasangan yang merasa sudah mencintai, sudah memberi, sudah berusaha, tapi kok rasanya nggak nyambung ya. Yang satu bilang, aku udah berusaha loh. Yang satu lagi bilang, aku nggak ngerasa diperhatiin, aku nggak ngerasa disayang. Bahkan ada yang bilang aku gak bahagia. Nah, biasanya masalahnya bukan kurang cinta, bukan kurang kasih sayang, bukan kurang perhatian, tapi cara untuk memberikan kasih sayang, cara memberikan cinta dan perhatian itu gak matching. Karena itu kita perlu ingat dulu ya bahwa love language itu ada 5. Sentuhan, pelayanan, hadiah, kata-kata penguatan, atau bisa dalam bentuk pujian, dan waktu bersama atau quality time. Dan setiap orang pasti punya 5-5-nya. Bedanya cuma di rankingnya. Jadi ada yang dominannya mungkin quality time atau waktu bersama. Ada yang dominannya pelayanan. Kemudian quality time jadi nomor 2. Nah, mana yang paling bikin kita merasa dicintai dan mana yang efeknya paling kecil? Masalah muncul ketika ranking pasangan kita nggak sama. Misalnya pasangan yang love language-nya sentuhan, tapi kita lebih ke pelayanan. Akhirnya kita capek-capek ngebantu, ngerapiin, nyiapin. Tapi dia tetap ngerasa kayak kurang deket, atau buat dia tuh nggak terlalu penting deh. Tapi yang lebih penting adalah kamu selalu ada di deket aku gitu. Ada juga kan suami atau istri, atau suami ya yang bilang ke istrinya, udah gak usah masak, udah kita makan aja di luar yuk, kita. Jadi dia lebih kayak mengutamakan kebersamaan dibanding kayak dia harus dimasak. Tapi ada juga yang kayak dimasakin itu suatu hal yang luar biasa, tapi dia tetap ngerasa kurang deket. Atau pasangan butuh quality time, tapi kita merasa memberikan hadiah sudah cukup. Ya gak matching kan. Lalu pertanyaannya, kalau beda siapa yang harus ngalah? Teman-teman dengerin ya, dalam hubungan yang sehat bukan salah satu yang harus ngalah, tapi dua-duanya perlu menurunkan ego dan melebarkan toleransi. Bukan tentang kalah atau menang tuh kalau dalam sebuah hubungan. Bukan tentang siapa yang lebih banyak berkorban, tapi tentang 2 orang dewasa yang sama-sama ingin hubungan ini berjalan baik. Teman-teman, kita itu sering ya mencintai orang dengan cara yang kita sukai, bukan dengan cara yang dia butuhkan. Padahal cinta itu bukan tentang mengutamakan preferensi diri sendiri loh. Cinta itu tentang memahami apa yang membuat pasangan merasa dihargai, merasa penting, merasa diperhatikan. Jadi ketika love language beda, bukan siapa yang ngalah ya, tapi siapa yang mau belajar, siapa yang mau bertumbuh, siapa yang mau menyesuaikan diri, siapa yang mau mengkomunikasikan dengan jelas dan menerima dengan lapang. Kadang kita merasa bahwa kita sudah berusaha keras membahagiakan pasangan, tapi kita kadang lupa nanya juga, apa sih yang bikin dia bahagia? Ini pertanyaan kunci ya untuk yang berikutnya ini. Caranya gimana nih? Pertama, bicarakan dari awal. Jangan diasumsikan pasangan paham. Bicarakan dulu, apa sih love language itu? Jangan-jangan pasangan kita gak paham. Lalu lakukan assessment bersama. Urutkan tuh, rankingnya diurutin. Nah, kedua, berikan love language teratas milik pasangan, bukan milik kita ya. Karena itu yang akan paling kena ke hatinya. Jadi yang nomor 1 sama nomor 2. Ketiga, buat komitmen kecil. Bukan harus sempurna setiap hari, tapi ada usaha yang konsisten. Sambil mengingat bahwa kita juga sama-sama manusia, butuh waktu, butuh adaptasi. Nah teman-teman, kalau kita udah saling tahu, saling terbuka, saling belajar, lama-lama bukan soal ngalah lagi kan. Yang muncul adalah rasa saling menghargai. Karena cinta yang dibangun dengan pengertian,
itu jauh lebih kuat daripada cinta yang hanya mengandalkan perasaan. Jadi kalau love language beda, siapa yang harus ngalah? Jawabannya apa kira-kira? Dua-duanya lah. Menyesuaikan, dua-duanya belajar, dua-duanya memberi. Karena yang dipertahankan itu bukan ego, tapi hubungan. Yang diperjuangkan itu bukan pembenaran diri, tapi keutuhan perasaan. Kamu boleh cerita.